ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah kalam hati dimanapun Anda berada. Tentunya kepada anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyuwangi yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di tengah bulan suci Ramadan ini, patutnya kita bersyukur kepada Allah. Utamanya pada kesempatan hari ini mari kita bersama-sama melantunkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan ada salah satu hal yang sering kali ditinggalkan, ada satu hal yang sering kali dilupakan oleh umat manusia, yaitu tentunya bersyukur. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu mengucapkan kalimat syukur kepada Allah, karena tidak hanya melalui lisan saja, tetapi juga melalui introspeksi diri untuk selalu bersyukur kepada Allah. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kalam hati rahimakumullah. Dalam salah satu karya Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang dimana salah satu karya beliau yang sampai hari ini masih menjadi sumber rujukan di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah. Salah satu isi dari karya kitab Salalimul Fudala yang beliau ciptakan, beliau menyampaikan, menukil salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam hadis tersebut berbunyi, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ibtalahullahu bithalatsatil asya, yang dimana pada kesempatan hari ini dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diingatkan, barang siapa yang meremehkan guru, maka ibtalahullahu bithalatsatil asya, maka Allah akan menurunkan 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama disampaikan adalah nasya mahafidh, yaitu akan hilang hafalannya, akan hilang apa yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah wakalla lisanu, yaitu tumpul lisannya. Apa yang akan disampaikan, ilmu yang didapat akan susah untuk disampaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, anak sekalian, yang perlu diingat, ini merupakan salah satu pengingat untuk kita semuanya, yaitu waftakhara fi akhirih, yang dimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ketika ada seseorang yang meremehkan guru, maka akan difakirkan hidupnya di akhirnya. Maka dari itu, pada jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ingat bersama 3 pesan baginda Nabi Muhammad SAW ini menjadi salah satu pukulan bagi kita. Apabila kita selama belajar dengan guru-guru kita ada hal-hal yang kurang berkenan, maka jauhkanlah sifat hati, sifat buruk sangka kepada guru-guru kita. Karena 3 hal tadi menjadikan kita akan jauh dari keberkahan apa yang diberikan oleh guru-guru kita. Hadirin jamaah kalam hati rahimakumullah.
Ada salah satu kisah yang dimana kisah ini diambil dari Al-Habib Hasan bin Baharun. Beliau adalah pendiri pondok pesantren dakwah Pasuruan. Ada dalam satu kisah bahwa beliau memiliki salah satu murid yang sangat dibanggakan. Kemudian si murid ini tadi mendapatkan beasiswa untuk belajar di Hadratul Maut. Kalau diambil kisah di tahun itu, betapa sangat banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan ketika harus belajar di Hadratul Maut. Singkat cerita, ketika pada saat muridnya tadi kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air untuk mendapatkan gelar terbaik, yaitu gelar mumtaz atau istilahnya cum laude. Kemudian ketika beliau kembali ke Indonesia, apa yang didapati oleh guru Al-Habib Baharun, yaitu ketika mendapati muridnya kembali ke Indonesia, tidak sekalipun ditoleh, bahkan mau disapa. Kemudian dari kisah singkatnya, pada saat setelah kegiatan, kemudian muridnya tadi menyampaikan kepada gurunya bahwa setelah kegiatan itu, setelah bangun dari tidurnya, seakan-akan ada memori yang lepas dari pikirannya. Nah, disinilah peran penting bagaimana guru-guru kita itu dapat memberikan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Anak-anakku, jamaah kalam hati rahimakumullah. Terakhir, sebelum kami tutup, kami ingin berpesan dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian. Mari kita bersama-sama jauhkan dari sifat hati kita yang paling buruk di dalam hati kita, agar supaya sedikit pun kita hilangkan rasa untuk menyampaikan pesan kepada guru kita yang kurang baik. Maka dari itu, mari dengan tulus ikhlas dari ilmu yang didapat oleh guru-guru kita, yang diberikan kepada kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terakhir, kami ingin memberikan satu pertanyaan kepada anak sekalian, bagaimana cara agar supaya kita semuanya terhindar dari sifat ataupun murka Allah yang diberikan kepada kita dari perilaku yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.